Halo, Sokyoto Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Brilian Santosa dan rekan saya ini bernama Lydia. Jadi, pada kali ini kita akan membahas terkait psikologi dan meditasi. Anda penasaran kan apa aja sih psikologi dan meditasi? Mari kita bahas. Psikoterapi. Menurut James Baker Flynn, pengertian psikoterapi dalam dua sudut pandang secara khusus. Psikoterapi diartikan sebagai penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri di setiap hari. Jadi, psikoterapi adalah sebuah teknik atau metode untuk penyembuhan bagi orang-orang yang memiliki penyakit mental atau memiliki kesulitan-kesulitan terhadap penyesuaian diri terhadap lingkungan di setiap harinya. Selanjutnya terdapat neuroscience. Menurut Alan Hodkin dan Huxley tahun 1963, mereka mendefinisikan bahwa neuroscience sebagai studi tentang hubungan ion dalam neuron dan bagaimana informasi seperti memori dan pikiran ditransmisikan antara neuron. Jadi, neuroscience adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait memori dan pikiran, di mana kedua hal itu ditransmisikan dalam neuron atau antar neuron yang disebut sebagai gelombang. Selanjutnya, apakah ada kaitan psikoterapi dan neuroscience? Jika ingin lebih tahu terkait kaitan psikoterapi dan neuroscience, mari kita simak video selanjutnya. Psikoterapi dan neuroscience adalah dua hal yang saling berkaitan, karena neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf makhluk hidup, terutama otak manusia. Dan psikologi adalah hal atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku yang berkaitan langsung dengan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Jadi, itulah keterkaitan antara psikoterapi dan neuroscience. Selanjutnya adalah kaitan psikoterapi dan neuroscience dengan agama Buddha. Agama Buddha juga mempunyai peranan besar dalam bidang psikologi. Dikatakan bahwa dalam agama Buddha adalah sains mengenai pikiran. Buddha jauh sebelum Aquinas dan Heisenberg menekankan bahwa keunggulan pikiran dalam persepsi dan bahkan dalam sebuah penciptaan yang realitas atau nyata. Itu adalah kaitan psikoterapi dan neuroscience dengan agama Buddha. Tidak hanya di situ saja, bahwasanya konsep sentral dalam Buddhisme adalah gagasan tentang segala sesuatu diciptakan dari pikiran. Maka dari itu, psikoterapi dan neuroscience adalah hal yang sangat-sangat berkaitan dengan agama Buddha, karena pada dasarnya konsep dalam agama Buddha yang terutama adalah segala sesuatu adalah diciptakan dari pikiran. Dalam Avatamsaka Sutra bab 20, Buddha juga menggunakan sebuah metafor terkait psikoterapi dan neuroscience, di mana pikiran adalah seperti seorang artis yang melukis seluruh dunia. Dan juga dari salah satu petikan Abhidhamma terdapat sebuah hal yang mencakup atau terkait psikoterapi dan neuroscience, di mana pikiran adalah pelopor. Itu adalah sebuah bentuk bukti bahwasanya psikoterapi dan neuroscience adalah hal yang berkaitan juga dengan agama Buddha. Salah satu ilmuwan Dr. Carl G. Jung, seorang pendiri psikologi analitik dan pelopor psikologi modern, telah menunjukkan bahwa psikologi analitik sangat dekat persamaannya dengan metode Buddhisme, yang esensi terkait dengan masalah asal datangnya penderitaan, metode dalam mengatasinya, kategori mental states, dan pemahaman pendalam dengan kesadaran conscientiousness. Dalam artian di sini, Dr. Carl G. Jung juga menyetujui bahwa metode dalam Buddhisme sangatlah sama dengan metode yang dilakukan oleh psikologi modern ataupun psikologi analitik. Mark Epstein juga dalam bukunya yang berjudul Thoughts with a Thinker berusaha menggabungkan ilmu-ilmu kejiwaan barat atau psikoterapi dan neuroscience dengan ajaran Buddha. Dalam bukunya disebutkan bahwasannya ingatan-ingatan yang hilang, emosi-emosi yang menyakitkan, pandangan-pandangan yang kahyal,
dan nafsu untuk menghancurkan dapat ditemukan akarnya pada ajaran Buddha. Jika teman-teman ingin mengetahui isi lebih lanjut dari bukunya atau Talks Without a Thinker, teman-teman dapat mencarinya di buku atau di toko buku yang terdapat di sekitar teman-teman. Selanjutnya ada meditasi, di mana meditasi adalah sebuah bentuk relaksasi atau latihan dan penanaman untuk berpikir positif. Disebut juga sebagai strategi kognitif, yang kemudian didefinisikan sebagai metode belajar untuk meningkatkan pikiran positif dan menurunkan pikiran negatif untuk mengenali pikiran irasional dan mengubahnya, serta menggunakan pelatihan dari guna menangani situasi bermasalah. Strategi kognitif dalam agama Buddha mengembangkan pikiran positif terhadap lingkungan kita, membuang segenap pikiran negatif, serta mengenali pikiran irasional yang oleh Sang Buddha disebut sebagai khayalan atau delusi pikiran, dan mentransformasikannya menjadi pikiran yang mengarah ke hal-hal yang baik atau kusalasita. Jadi, meditasi adalah sebuah strategi kognitif, di mana di dalam agama Buddha menjelaskan bahwasannya strategi kognitif itu adalah sebuah pengembangan diri terhadap pikiran negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dan membuang segenap pikiran negatif yang ada di sekitar lingkungan kita. Dalam agama Buddha sendiri ada dua jenis utama meditasi dalam agama Buddha, yakni samatha bhavana atau meditasi ketenangan yang bertujuan untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan konsentrasi terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Objek meditasi dapat berupa pernapasan, visualisasi atau pengulangan mantra, menciptakan kondisi batin yang tenang dan fokus. Selanjutnya adalah meditasi vipassana bhavana atau meditasi wawasan, di mana bertujuan untuk mengembangkan wawasan mendalam tentang hakikat realitas. Praktisi mengamati sensasi tubuh, pikiran, dan emosi dengan perhatian penuh, mengembangkan pemahaman tentang tidak kekalan atau anicca, ketidakpuasan atau duka, dan tanpa diri atau anatta. Samatha bhavana dengan fokusnya pada pengembangan konsentrasi dan ketenangan pikiran memiliki kemiripan dengan teknik relaksasi yang digunakan dalam psikoterapi. Teknik relaksasi ini membantu mengurangi kecemasan, stres, dan ketegangan otot. Selanjutnya, vipassana bhavana sendiri dengan penekanannya pada perhatian penuh atau mindfulness sangat tertarik dengan terapi berbasis mindfulness seperti Mindfulness Based Cognitive Therapy atau MBCT. Jadi itu adalah hal di mana dua meditasi utama dalam agama Buddha, samatha bhavana dan vipassana bhavana, adalah hal di mana sebagai bentuk metode atau latihan dalam psikoterapi dan neuroscience. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa praktik samatha bhavana secara teratur dapat meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal atau area otak yang bertanggung jawab atas perhatian, konsentrasi, dan regulasi emosi. Meditasi ini juga dapat mengurangi aktivitas di amigdala atau di area otak yang terlibat dalam respons stres dan emosi negatif. Penelitian neuroscience juga menunjukkan bahwa praktik vipassana bhavana dapat meningkatkan ketebalan kortikal atau di area otak yang terkait dengan perhatian, kesadaran diri, dan regulasi emosi. Meditasi ini juga dapat mengubah aktivitas di jaringan mode default atau DMN, jaringan otak yang aktif saat pikiran mengembara. Hal ini membantu mengurangi ruminasi atau kekhawatiran. Itu adalah terkait penelitian neuroscience terhadap praktik meditasi vipassana bhavana dan samatha bhavana. Dapat disimpulkan bahwa meditasi dua jenis dalam agama Buddha dapat membantu dalam mengatasi
psikoterapi dan neuroscience terhadap pasien yang menderita penyakit mental atau pikiran. Ilmu genetika adalah studi mengenai psikologi tentang reproduksi dan keterampilan mengembangbiakan tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Menurut Gregor Mendel, genetika adalah studi tentang bagaimana gen dan sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Johann Mendel mengidentifikasi unit-unit warisan sebagai gen-gen. Semua warisan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sel-sel seks yang sangat kecil atau disebut sebagai sperma dan ovum, yang bergabung di dalam rahim untuk membentuk telur yang dibuahi dan terbentuknya suatu komplement yang lengkap dari gen-gen seperti sel-sel orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak di dalam suatu keluarga menjadi nampak serupa, tetapi dari sudut moral, intelektual, dan emosional, kemiripan mereka itu dapat sangat dekat atau bahkan sangat jauh. Kama berasal dari bahasa Pali, yang artinya tindakan atau perbuatan. Segala macam tindakan yang disengaja baik melalui batin, ucapan, maupun jasmani dipandang sebagai karma. Disebut sebagai karma hanya perbuatan yang didasarkan kehendak, sedangkan perbuatan tanpa kehendak bukanlah karma. Sebagaimana sabda Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 syair 415 yang menyatakan bahwa, "Oh biku, kehendak untuk berbuat atau cetana itulah yang aku namakan kama." Kama adalah suatu bentuk energi yang kita bawa dari kehidupan yang satu atau kelahiran yang satu ke kehidupan atau kelahiran yang berikutnya yang bersifat kusala dan akusala. Faktor karma atau kekuatan individual yaitu winyana atau kesadaran kelahiran kembali adalah keadaan yang mengkondisikan mempersyarati suatu kelahiran yang baru. Karma dibagi menjadi dua jenis, yaitu karma baik atau kusala karma akan menghasilkan kusala wipaka karma. Yang kedua yaitu karma buruk atau akusala karma akan menghasilkan akusala wipaka karma. Sebagaimana sabda Sang Buddha dalam Samyutta Nikaya kelompok 1 syair 227, sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Perbuatan kebaikan akan mendapat kebaikan, perbuatan kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Punarbawa adalah kelahiran kembali atau tumimba lahir. Tumimba lahir atau patisandi punarbawa adalah istilah yang dikenal dalam agama Buddha sehubungan dengan kelahiran kembali suatu makhluk hidup dalam alam kehidupan yang sama atau berbeda serta tidak membawa kesadaran akan kehidupan dari alam sebelumnya. Disebut dengan penerusan dari nama atau patisandi winyana untuk timbul pada salah satu dari 3 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan terus-menerus mengalami purna bawa selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat. Alam kelahiran ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh garuka karma yang artinya karma pada detik kematiannya, sehingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing. Kaitannya genetika, karma, dan purnarbawa. Ilmu pengetahuan atau sains tentang genetika menerangkan bahwa anak itu mewarisi ciri-ciri dari orang tuanya dan sanak keluarganya yang dekat. Seorang anak itu juga dibentuk oleh lingkungan sekitar sosial, tetapi semua itu dikondisikan oleh karmanya. Anak di dalam suatu keluarga nampak serupa atau mirip dengan orang tuanya, tetapi dari sudut moral, intelektual, dan emosional memiliki perbedaan yang merupakan bentuk dari karma yang mengkondisikan di setiap kelahiran. Kesimpulannya, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran atau karma merupakan sebab yang dapat menimbulkan suatu akibat tertentu pada kepribadian seseorang dan kondisi fisik pada kehidupan berikutnya bila kondisi-kondisi karmanya salah satu.